Fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Woi. Ngapain? Ya Ngapain, ampun, aku lagi ngejelasin juga. santuy Ngapain dong. kalian masuk? Santai aja, men. Gak usah gitu. Serius banget sih, men. Ngapain, men? Hari Kita mah santai, ini men. konsep video. Ya aku pikir kan kita serius-serius gitu acaranya gitu. Enggak lah, acara apaan? Kita kan hari ini konsep videonya santai-santai aja. Oh, jadi kan gitu ya? ya. Oke deh. Kita bakal langsung mulai. Tapi ngapain kita langsung mulai nih? Kita harus perkenalan dulu lah. Nanti kan nonton nggak tahu kita ngapain hari ini. Oke, aku mau perkenalan dulu. Sugeng dalu kawan sedaya. Kalau asmane Ella dari Jawa Timur. Halo teman-teman semua, kita bernama Carmen Gloria Valentino Lantah dan jaga panggil Carmen. Nah, kita berasal dari Maluku Utara. Halo kawan-kawan, beta bernama Kristi, beta dari Kupang. Halo, my friend. Kita nama Gerald. Kita dari Manado. Halo teman-teman, kalau kita nama Chris. Kita dari Manado. Waduh, kita bertemu kawan-kawan dari seluruh penjuru Indonesia. Kita dipertemukan di Zoom sebagai kelompok 7 dari mata kuliah Pancasila. Oke, kita bakal langsung kasih sesuatu nih buat yang nonton. Oke, jadi hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang fungsi Pancasila bagi kehidupan bangsa dan NKRI. Nah, sebelumnya pasti udah pada tahu dong Pancasila itu apa. Tapi pasti masih banyak juga dari kalian yang nggak tahu fungsi-fungsi dari Pancasila itu apa aja sih. Nah, hari ini kita mau kasih tahu nih. Oke, kayaknya kita harus tahu nih. Ya, gimana? Jadi guys, secara sederhana, Pancasila adalah sebagai dasar negara kita. Nah, bukan hanya menjadi sebuah dasar negara, tetapi dia juga sudah menjadi pedoman bangsa Indonesia. Dalam Pancasila juga terdapat fungsi-fungsi yang sangat berguna tentunya. Nah, fungsi-fungsinya itu ada 6. Nah, yang aku ingat ada 1, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara ini bertujuan untuk pembangunan nasional, mengembangkan sikap, sifat, bahkan etika dari masyarakat untuk membangun negara yang harmonis dan sejahtera tentunya. Gitu guys. Wah, kayaknya kita udah kayak teman-teman di sini juga udah sering dengar ya Pancasila sebagai ideologi negara, ya kan? Tapi kayaknya tadi Carmen sempat nyebutin kalau ada 6 fungsi Pancasila ya, kalau nggak salah. Oke, kayaknya ada yang kurang nih fungsi Pancasila. Bentar ya. Kayaknya aku ingat deh fungsi Pancasila. Oh iya, ayo lanjut. Jadi gini, mengenai fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negara ini bermakna bahwa Pancasila tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun. Karena berada sebagai dasar penataan serta penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa. Kita tahu sendiri, dasar negara yang salah atau tidak tepat membawa suatu negara kepada kehancuran moral sampai operasional. Wah, berarti Pancasila ini emang punya fungsi yang besar banget ya. Sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara juga nih. Kira-kira masih ada lagi nggak ya fungsinya? Bentar. Kalau nggak salah, aku ingat deh salah satu fungsi dari Pancasila. Nah, apa tuh, Ger? Ya, jadi kelima sila dalam Pancasila ini juga berdiri sebagai jiwa bangsa atau folk guys. Nilai Pancasila sendiri ini sudah ada secara tidak tertulis pada zaman kerajaan Indonesia atau awal mula Indonesia, yakni pada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang memiliki ibarat manusia tanpa jiwa, Indonesia tanpa Pancasila tidak akan terarah, terutama dalam cita-cita bangsa dan berperilaku. Waduh, serem juga nih guys ya, ibaratkan manusia tanpa jiwa. Nah, bayangkan aja kalau Indonesia tanpa Pancasila, pasti nggak terarah. Nah, kita bersyukur bahwa di Indonesia ini ada Pancasila yang menguatkan kita dari berbagai hal, yang mencantumkan kita juga dari berbagai perbedaan. Iya, benar banget nih, Men. Oke, selanjutnya nih. Kalau dilihat dari kelima sila beserta isinya, Pancasila itu memuat kepribadian negara, di mana kepribadian negara tersebut yang akhirnya mengarahkan masyarakat untuk berbudaya dan juga menjadi khas ala Indonesia itu sendiri. Nah, selama ini yang menjadi fokus utama kita dalam berbudaya sesuai Pancasila itu adalah nilai dari sila-sila itu sendiri. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Nah, nilai-nilai tadi itu merupakan nilai yang harus banget kita perjuangkan agar bisa menjadi pandangan hidup bangsa kita. Wah, kayaknya teman-temanku ini pada berpengetahuan berwawasan luas banget ya. Seingatku tadi Carmen sempat nyebutin kalau fungsi Pancasila yang mau kita bahas hari ini tuh ada 6. Jadi kurang 1, so aku mau nyampe ini, mumpung aku ingat. Jadi Pancasila ini juga berdiri sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, di mana ini benar-benar harus kita kejar. Karena apa? Ketika Indonesia sudah memenuhi, ketika seluruh rakyat Indonesia ini sudah mencapai implementasi Pancasila yang optimal, atau mereka sudah menerapkan Pancasila ini dengan optimal atau hampir optimal lah at least gitu, Indonesia akan menjadi negara yang solid, utuh, dan berbudaya. Jadi udah strong banget, udah jadi negara yang tak tertandingi deh kayaknya. Oke, kayak dari tadi kita cuma kita yang ngomong, pemikiran kita, seingat kita. So, kayaknya kita perlu undang seseorang yang lebih ahli di bidang ini. Oke, aku udah undang beberapa orang dan kita langsung aja wawancara mereka. Halo Kak Kesya. Halo, iya. Ya. Jadi saya dengar Kak Kesya ini dari salah satu bagian anggota kedutaan anti narkoba di Sidoarjo yang telah banyak memberi pelajaran, motivasi, dan dapat menginspirasi banyak orang di luar sana. Ya, jadi berdasarkan dari apa yang Kak Kesya alami sebagai masyarakat NKRI, apa saja fungsi yang Kak Kesya pahami tentang Pancasila? Oke, sebagai generasi muda di masa kini dan juga sebagai masyarakat NKRI tentunya, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara itu dapat sangat saya rasakan, terutama dalam kerjasama membangun persatuan di antara perbedaan yang sangat beragam di Indonesia, yang tentu saja kita semua tahu bahwa Indonesia itu memiliki sangat banyak keberagaman, mulai dari agama, ada ras, dan juga warna kulit, dan berbagai macamnya. Nah, di saat sebagian besar pemuda di dunia ini sedang dalam individualisme, saya dapat merasakan bahwa generasi muda di Indonesia ini masih aktif dan saling membantu dan tidak terlalu terpengaruh dengan individualisme itu sendiri. Kita ini masih memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama. Bagaimana sih pendapatnya Miss Karissa bahwa sekarang ini kita menghadapi segala ancaman seperti terorisme, separatisme, pembelokan ideologi, terus juga budaya yang tidak sesuai lagi dengan kaidah Indonesia. Nah, menurut Miss Karissa, apakah Pancasila sendiri cukup untuk menangkal semua itu masuk ke masyarakat? Dan bagaimana seharusnya fungsi itu disosialisasikan ke masyarakat? Pancasila kan sebagai ideologi bangsa, ya kan? Jadi dia menjadi pedoman hidup lah, pedoman bagi semua masyarakat di Indonesia yang menghadapi hatak, hambatan, ancaman, tantangan. Hatak, itu kalau kalian pernah dengar istilah itu ada hatak. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang implementasinya Pancasila, ya dalam kehidupan itu sebenarnya tidak cukup kalau misalnya kita hanya berdasarkan sama hal-hal ini aja. Kita harus perlu yang adanya namanya sinergitas. Jadi harus ada sinergi antara penegak hukum iya, pemerintah selaku pembuat kebijakan itu juga iya, masyarakat itu juga iya, yang harus sadar akan hukum itu juga. Jadi semuanya itu harus bersinergi lah. Gitu. Nah, diharapkan dengan adanya sinergi tadi antara masyarakat, penegak hukum, pemerintah itu jadi bisa menanggulangi permasalahan yang tadi di dalam kehidupan bernegara itu. Caranya mungkin bisa dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat, entah itu mulai dari pendidikan yang paling rendah, terendah mungkin, sampai pendidikan yang tertinggi seperti kalian ini di perkuliahan. Contoh yang lainnya kalau misalnya di dalam tadi kan dibilang dalam hal pergeseran budaya. Nah, balik lagi, caranya kita menyingkapi budaya asing itu juga harus dilakukan dengan sikap moderat. Jadi kita tidak menolak, tapi kita juga mendukung globalisasi itu secara penuh. Jadi kalau sikap moderat ini harus bisa berusaha lah mengambil sisi positifnya dari budaya-budaya asing yang masuk. Sekaligus juga kita harus bisa mencegah dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari budaya asing yang masuk itu. Jadi Pancasila ini sebagai filter, sebagai filter nilai-nilai yang budaya masuk itu. Yang baik kita terima, yang buruk kita buang.
Ya, jadi kalau kita bersikap moderat itu kita harus bersikap kuat untuk terbuka. Dan kita juga harus bangga sama identitas kita yang kita punya ini sebagai bangsa negara Indonesia. Jadi kita itu sebagai seseorang tuh harus sadar ya dengan budaya luar itu. Tapi kita juga harus berpegang teguh sama identitasnya kita sendiri di era globalisasi. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya kita bersikap moderat tadi, kita bisa memanfaatkan globalisasi itu untuk memperkenalkan budayanya kita. Jadi malah keluar, budayanya kita yang keluar, bukan budaya asing yang masuk, itu juga bisa. Terus yang tadi tentang dalam menanggulangi radikalisme ya. Nah, contohnya misalnya cara-cara yang dilakukan itu seperti kayak berupa aktualisasi bisa, sosialisasi, koordinasi, sama penegakan hukum itu bisa untuk mengatasi pergerakan kaum-kaum radikal itu bisa. Nah, contohnya misalnya saya kasih contoh di Indonesia itu sudah gabungan nih antara hard approach sama soft approach. Jadi ada dua. Indonesia melakukan dua pendekatan. Yang hard approach itu Indonesia tuh ngeluarin undang-undang. Nah ini kebetulan saya dosen hukum ya. Jadi Indonesia tuh mengeluarkan undang-undang untuk menanggulangi terorisme. Sama untuk mencegah adanya pemberantasan terorisme itu. Contohnya misalnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Kemudian kalau misalnya untuk yang soft approach, ya pendekatan yang secara soft itu Indonesia biasanya pemerintah itu melakukan program-program sosialisasi bernegara. Jadi masyarakat itu diberikan sosialisasi. Selamat malam Pak Ayub. Malam juga. Iya, langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Apa pengalaman yang Bapak rasakan sebagai dampak dari keberadaan Pancasila yang berdiri sebagai dasar negara? Mungkin jika teman-teman hari ini dapat melakukan aktivitas dan kegiatan dengan rasa aman dan tempat tidak ada rasa takut atau khawatir, keamanan teman-teman dijamin oleh negara, inilah bentuk dampak keberadaan Pancasila. Atau teman-teman menemukan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu, kemudian teman-teman menyampaikan aspirasi secara demokrasi. Ini dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Pasal 28 tahun 1945 tentang HAM. Ada rasa kebebasan, ada rasa tentram ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam negara ini. Saya nggak tahu tentang keadaan dunia atau keadaan kota-kota di luar sana begitu. Mungkin saya bisa lihat dengan keadaan di tempat kerja saya atau daerah Maluku Utara, keadaan yang kita alami sekarang di era globalisasi, pengaruh budaya luar tuh sangat cukup mempengaruhi Pancasila yang terjadi begitu di masyarakat. Contohnya jika dulu kita menemukan yang namanya gotong royong begitu ya, gotong royong tuh mungkin saya nggak tahu di kota-kota besar apakah masih ada atau tidak, tapi untuk daerah-daerah tempat kami yang terpencil begini yang belum terlalu terjangkau oleh era-era globalisasi masih banyak ditemukan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, kalau menurut saya sih masih kurang ya kalau di dalam masyarakat ya. Contohnya aja kayak misalnya yang terakhir kali kan ada serangan-serangan teroris dan sebagainya itu kan yang membuat teroris melakukan seperti itu kan karena dia nggak ada implementasi yang kuat di dalam hidupnya itu akan nilai-nilai Pancasila itu. Kalau misalnya orang-orang itu sudah berpegang teguh pada nilai Pancasila, otomatis nilai-nilai dia, terus norma-norma dia, pegangan hidup dia itu nggak mungkin akan digoyahkan.